Hai, berjumpa lagi dengan saya Mukhtar Remianto. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang pengujian. Ya, apa itu pengujian dan untuk apa? Ya, mari kita lihat saja ke materinya. Ya, jadi ketika kita sebagai mahasiswa, misalnya ya, atau eh, Anda sebagai peneliti misalnya, ya tentu ketika Anda mengerjakan suatu proyek, ya, misalnya skripsi saja ya, tentu akan diuji pada akhirnya, ya kan? Dan biasanya ya bagi pendidikan, lembaga pendidikan misalnya ya juga punya maksud, dan juga Anda juga pasti punya manfaatnya ketika Anda mengerjakan proyek tersebut, sehingga ya harus diuji. Ya, tujuan pengujian sebenarnya tidak lain ya untuk mengukur tingkat pemahaman Anda, tingkat keberhasilan Anda terhadap penguasaan satu materi atau studi yang sudah Anda ambil, ya kan? Dan bahkan biasanya pengujian ini biasa menjadi, katakanlah, syarat atau titik akhir Anda dinyatakan lulus atau tidak, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saya mengingatkan lagi di topik yang sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita mengerjakan proyek ya, di suatu lembaga pendidikan khususnya, ya Anda kan tentu ada komponennya adalah ada mahasiswanya itu sendiri, pengujinya dan pembimbingnya. Ya, hubungannya seperti diagram ini ya. Jadi ada siswa, dia mengambil satu proyek misalnya atau skripsi, katakan seperti itu, ada pembimbingnya dan ada pengujinya. Nah, pada tahapan inilah Anda akan diuji ya, karena pada saat proses Anda pengambilan atau mengerjakan proyek itu sendiri, Anda akan dibimbing oleh supervisor Anda atau pembimbing Anda, dan pada saatnya lah Anda akan diuji, begitu ya. Baik, lanjutkan lagi. Nah, apa saja sebenarnya ketika pengujian itu yang diuji, begitu. Jadi nanti ketika Anda skripsi misalnya ya, pastikan komponen-komponen ini Anda pahami dengan baik, bahwa inilah yang akan dinilai itu ya, bukan yang lain-lain, begitu ya. Beberapa poin dikatakan bahwa penilaian ada setidaknya ada 4 nih menurut Bergson ya, ada 4 aspek, yaitu aspek umum. Umum itu ya berarti itu terkait dengan yang dinilai adalah penguji melihat relevansi antara jurusan yang Anda ambil dengan proyek yang Anda atau skripsi yang Anda kerjakan, gitu ya. Dan juga dia akan melihat sejauh mana itu akan memberikan kontribusi untuk katakanlah menyelesaikan masalah dan seterusnya. Berikutnya yang diuji adalah report atau laporan proyek Anda itu sendiri. Nah, penguji juga akan melihat kesesuaian ya, kejelasan ya, dari laporan yang Anda buat, begitu ya. Jadi dia juga melihat selain kejelasan, konsistensi Anda, dan juga mungkin dia melihat keterkaitan antara literatur-literatur yang Anda gunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya, artinya ada referensi dan sebagainya. Berikutnya yang dinilai oleh penguji adalah itu terkait dengan Anda harus mempertahankan katakanlah kesimpulan yang sudah Anda buat terkait proyek yang sudah Anda kerjakan. Misalnya Anda menyimpulkan bahwa sesuatu, katakanlah metode tertentu itu bisa meningkatkan efisiensi terhadap apa, atau meningkatkan akurasi terhadap apa, begitu. Nah, terkait pernyataan atau kesimpulan Anda itu harus Anda pertahankan dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa Anda buktikan, begitu. Jadi bukan berarti nanti Anda mengatakan kesimpulan Anda, oh algoritma ini bisa meningkatkan akurasi atau meningkatkan efisien. Lalu ketika ditanya-tanya lalu Anda jawab, ya kira-kira begitulah Pak, mungkin bisa jadi. Nah, itu kan menunjukkan Anda tidak yakin atau Anda tidak bisa mempertahankan apa yang sudah Anda simpulkan. Harusnya Anda bisa menyajikan data-datanya. Iya, Bapak penguji atau Bapak dosen yang saya hormati, bahwa berdasarkan katakanlah hasil simulasi terhadap
algoritma ini dapat meningkatkan itu bisa dibuktikan dengan misalnya kita memasukkan parameter ini nilainya sekian sekian maka hasilnya menjadi sekian gitu ya kan. Dan itu bisa Anda tunjukkan gitu. Mungkin Anda dengan presentasi, Anda simulasikan dengan di program Anda, misalnya itu bisa dibuktikan. Itu artinya Anda mempertahankan apa yang sudah Anda kerjakan dan Anda simpulkan. Nah, hal-hal lainnya berikutnya adalah yang keempat itu penguji juga akan melihat ya kelengkapan administrasi ya, dari proyek yang Anda buat. Contoh misalnya, kelengkapan maksudnya Anda membuat laporan ini mengikuti kaidah standar yang berlaku. Ya, misalnya, Anda mengutip aturan mengutip itu dari hasil literatur review Anda mengutip pendapat ahli apa begitu ya, itu ada aturannya, Anda memenuhi hal-hal tersebut. Dan juga Anda juga mengutip misalnya ya memang yang terkait dengan topik project yang Anda angkat gitu ya. Dan juga misalnya Anda juga yang Anda kutip misalnya mengikuti kaidah itu misalnya kampus sudah menentukan bahwa literatur review atau buku referensi yang boleh digunakan adalah yang maksimal terbitan tahun 2015. Nah, sampai 2000 misalnya 2020 misalnya 2015 sampai 2020. Nah, Anda bisa mengambil di rentang itu. Anda tidak mengambil referensi dari buku misalnya atau dari internet misalnya di tahun sebelum itu. Nah, itu artinya Anda memenuhi kaidah-kaidah yang standar-standar yang berlaku. Begitu juga misalnya ketika Anda membuat daftar referensi, juga mengikuti standar yang berlaku, misalnya pakai apa style misalnya, jadi ada standarnya sehingga itu juga dinilai. Oke, itu aspek-aspek yang akan dinilai penguji ketika Anda melaksanakan atau menghadapi ujian project Anda atau skripsi Anda kalau Anda di kampus ya. Oke. Nah, ini sebenarnya penjelasan lebih detail lagi dari yang saya simpulkan tadi, cuma dipecah-pecahkan. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut di atau Anda bisa menerjemahkan lagi lah kalau misalnya kesulitan Anda memahami daripada bahasa-bahasa yang di sini. Boleh Anda terjemahkan pakai Google Translate misalnya gitu ya, tidak apa-apa. Dan berikutnya adalah ketika Anda akan menghadapi ujian skripsi atau proyek Anda, sebaiknya juga Anda menyiapkan beberapa hal. Salah satunya adalah slide presentasi. Nah, di sini disebutkan ada kiat-kiatnya ya. Jadi beberapa kiat untuk menyiapkan slide presentasi dikatakan alur slide presentasi harus sesuai dengan alur skripsi Anda. Jadi misal dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya sampai selesai. Ya, itu alurnya mengalir dari atas ke bawah. Gunakan tem atau warna yang putih ya, seperti slide ini kan putih dasarnya gitu ya. Dan sebaiknya tidak ada gambar animasi yang sifatnya mengganggu ya, tapi kalau gambar yang memang untuk menjelaskan atau menambah penjelasan Anda itu tidak masalah ya. Tapi yang animasi yang sifatnya hanya mempercantik, bahkan hanya meramaikan itu tidak perlu ya. Karena ini presentasi atau ujian karya ilmiah, bukan hiburan gitu ya. Ini sifatnya serius, oke. Kemudian font yang digunakan sebaiknya hitam ya, karena tadi slide-nya kan background-nya sudah putih hitam sehingga jelas gitu ya. Kemudian ukuran font sebaiknya tidak boleh lebih kecil dari 20 ya. Di atas itulah sebaiknya sehingga jelas. Kemudian citasi boleh diselipkan ya, tapi mungkin dengan font lebih kecil. Slide tidak berisi paragraf penuh, jadi harus berupa poin-poin seperti ini misalnya. Bukan dia merupakan Anda copy paste dari latar belakang 5 paragraf gitu ya, jangan. Jadi berupa poin-poin saja. Ya, itu makanya disebut dengan PowerPoint kan, kalau kita nama aplikasinya udah PowerPoint. Jadi untuk poin-poinnya saja yang kita tampilkan nanti kan akan kita jelaskan ketika kita presentasi mengenai ukuran slide ya, ukuran slide presentasi Anda.
Disarankan gunakanlah ukuran slide standar 4:3 rasionya. Nah, untuk aturnya ini di menu, pasti ada di menu. Kalau Anda pakai PowerPoint misalnya atau pakai LibreOffice, ya pasti lihat ya di pengaturan di menu slide ya. Kalau saya di sini, saya di menu properties ini ya. Nah, di sini kan ada pilihan format screen-nya ya. Jadi ada yang 4:3, jangan yang ini misalnya terlalu kecil karena nanti memperkecil tampilan, tapi gunakan tadi yang sesuai saran tuh 4:3, ini lebih besar dan full ya, dan itu cocok dengan LCD yang umum di luar sana begitu ya. Oke, nomor 7 berikutnya adalah, kita lanjutkan lagi. Katakan setelah Anda menyiapkan slide presentasi ya, ketika presentasi ya Anda tenang saja gitu, Anda latihan dulu misalnya di kamar mungkin 2-3 hari sebelum Anda presentasi, Anda latihan dulu, Anda rekam ya. Jadi itu akan membuat Anda lebih siap ketimbang Anda tidak latihan sama sekali begitu ya, atau Anda latihan di kaca, Anda lihat ketika Anda presentasi itu seperti apa, meyakinkan tidak, atau kata-katanya putus-putus atau tidak ya, atau banyak AE-nya gitu ya. Jadi sebaiknya Anda latihan dulu, itu saran saya. Dan dengan Anda berlatih, Anda lebih yakin, dan ketika nanti Anda presentasi juga Anda tidak grogi ya. Sebenarnya grogi biasa ada, tetapi dengan kita berlatih ya kita merasa lebih yakin karena persiapannya ada, biasanya itu akan mengurangi tingkat grogi Anda ya, daripada Anda latihan sekali maju nanti presentasinya berbicaranya gemetaran begitu ya, itu akan mengurangi tingkat kepercayaan Anda, dan konsentrasi Anda juga akan terganggu. Katakan juga atur suara tidak terlalu tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lambat. Beri penekanan untuk poin-poin yang Anda jelaskan ya. Jadi diusahakanlah ya ada penekanan begitu. Intonasinya maksudnya ya. Kemudian jangan membaca ya. Jadi kalau bisa usahakan tidak membaca. Karena tadi Anda sudah, yang Anda tampilkan di sini kan poin-poinnya saja. Anda sebutkan poinnya, Anda jelaskan misalnya boleh. Atau Anda langsung ke penjelasan, misalnya nomor 11 tentang ini. Jelaskan aja langsung, tidak membacanya secara utuh kalimatnya gitu ya. Itu menunjukkan Anda kurang siap gitu ya. Karena ketika Anda cuma membaca, apalagi Anda memegang print out gitu ya, Anda membaca gitu, di slide lain dibaca lain, itu lebih parah lagi. Kemudian slide hanya berisi poin-poin ya, tadi seperti disampaikan sebelum, bahwa supaya juga Anda tidak membaca. Bukan di sini kan disebut slide presentasi kan memang untuk menampilkan poin-poin apa yang ingin Anda sampaikan gitu kan, bukan utuh secara penuh, sehingga karena waktu Anda pun terbatas, misalnya untuk Anda presentasi cukup setengah jam misalnya, ya udah Anda baca poin-poinnya aja sambil jangan sampai detail begitu. Oke. Nah, kemudian masih ini lanjut sebenarnya kaitan juga dengan kiat presentasi. Nah, saat tanya jawab ya, ketika ada pertanyaan dari penguji ya, Anda sebaiknya Anda mendengar, kalau perlu Anda catat supaya tidak lupa gitu ya. Kemudian pahami, hafal referensi utama kita sebisa mungkin seperti itu ya. Kemudian hindari berdebat ya, berdebat tanpa dasar atau berdebat tanpa katakanlah Anda menunjukkan data-data yang mendukung argumen Anda gitu. Jangan. Jadi kalau memang kata penguji itu punya dasar ya Anda harus terima gitu. Oke Pak, akan saya revisi misalnya, atau saya perbaiki, atau saya tambahkan sesuai yang Bapak maksud tadi ya. Daripada Anda tidak, atau Anda ngotot tetapi Anda tidak punya dasar, itu akan mempersulit Anda sendiri. Oke, itu beberapa kiat atau tips ketika kita menghadapi ujian skripsi atau proyek kita di masa studi kita, baik kita mengerjakan skripsi maupun kalau kita melakukan riset. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Darmianto.